Assalamualaikum teman-teman sekalian. Di sini kami melakukan pengecekan pada mesin cuci 2 tabung resap yang mengalami kerusakan pada timer yang telah dol sehingga tidak bisa melakukan proses pencucian. Langkah pertama adalah untuk pertama kali yaitu membuka tutup belakang dari mesin cuci 2 tabung ini, kemudian menyetel pada putaran shock sehingga tali pada pembuangan kendur untuk memudahkan kita melepas talinya dari pembuangan. Untuk selanjutnya melepas tutup atas dan terlihat posisi timer yang bergabung dengan pembuangan, kemudian timer spin. Rumahan ini dikunci oleh 7 baut, jadi harus melepas semua baut-bautnya untuk memudahkan kita mengangkat panel kontrol, karena panelnya ini jadi satu. Jadi untuk jenis mesin cuci SAP ini harus melepas panel terlebih dahulu karena dia slot masuk ke lubang, jadi harus melepas baut-baut yang mengunci panelnya. Jadi sudah terlepas, kita akan membuka timer yang rusak. Pada timer itu dikunci oleh baut, jadi harus dilepas dulu baut pengunci timer, kemudian melepas kuncian untuk jalur pembuangan yang mengunci terkait di bodi timer pencucian. Kemudian menarik timer dengan mengkondisikan posisi dari pemutar timer dengan meluruskan sehingga mudah untuk melepas timer. Bisa dengan menggunakan tang untuk mengarahkan posisi dari timer dengan selurus dengan jalur pelepasannya. Ini timer sudah selepas. Untuk diperhatikan perkabelan, yang mana posisi kabel itu harus diingat, jangan sampai lupa. Penempatan kabel-kabelnya seperti terlihat ada 3 kabel biru merah itu sejalur seperti yang terlihat. Kemudian satu kabel lagi yang berwarna putih, jadi harus diperhatikan. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan mengkondisikan timer yang baru. Pemasangannya kabel merah dan kabel biru itu satu jalur untuk putaran kiri dan putaran kanannya, dan ini adalah kabel putih sebagai power yang masuk. Tidak harus diingat pemasangannya sehingga ketika pengetesan itu proses pencucian putar kiri putar kanan berlangsung dengan baik. Di sini kita memasukkan ke slot panel itu harus memperhatikan posisinya, karena kalau penempatan yang tidak benar itu akan susah untuk memasukkan timer. Jadi antara lubang masuk pada panel dan slot dari timer, pemutar timer itu harus lurus. Jadi bagi yang awam yang baru melepas itu agak kesulitan nantinya. Cuman perhatikan di sini sangat penting
untuk melihat posisinya, posisi kupingan dari panelnya dengan memposisikan seperti ini. Kemudian memposisikan, memasukkan kepala putaran timer seperti ini, masukkan lurus ke dalam, kemudian mendorong ke arah kupingan, maka akan masuk. Sangat penting untuk diperhatikan untuk teman-teman yang pemula. Ini susah gampang memasang timernya. Kemudian memasang baut pengunci pada bodi timer. Timer sudah terpasang. Kemudian jalur kontrol selektor pembuangan yang terkoppel dengan timer. Ini cukup mudah, cukup memasukkan ke dalam kupingannya dari arah bawah, kemudian memasukkan ke selektor pembuangan. Cukup mudah. Ini sudah terpasang. Kemudian memposisikan knob dengan memperhatikan tanda pada knob yang mengarah pada ke atas seperti ini ya, yang kita contohkan mengarah ke atas. Di proses pemasangan timer ke panel sudah selesai. Nantinya kita akan mengembalikan ke penutup panelnya seperti ini. Kita arahnya itu menyesuaikan ketujuh lubangan baut, jadi harus dilihat posisi panel dan posisi penutup panelnya untuk memudahkan di saat mengembalikan panel ke penutupnya. Seperti ini arah dari panel itu menyesuaikan dengan penutupnya, menyesuaikan baut-baut. Di situ ada 7 baut seperti ini, dengan memasukkan ke dalam lubang, kemudian mengkondisikan posisi jalur tempat baut yang ada pada rangka penutup timer dan panel. Rangka panel dengan penutup bodi panel seperti ini. Kita masang baut-bautnya sambil mengkondisikan posisinya sehingga ketika dibaut panel bisa lengket pada penutupnya. Oke teman-teman sekalian, semua baut pada panel sudah kita pasang. Selanjutnya mengkondisikan posisi tali pada jalur pompa pembuangan. Jadi mengkondisikan posisinya sehingga ketika proses penarikan selektor pembuangan itu bisa berjalan lancar, tidak sangkut. Ini terlihat kita memposisikan tali sehingga proses penarikan dan penguluran ketika menggunakan selektor pembuangan itu bisa berjalan lancar, tidak seret atau terasa berat. Perlu penyetelan tali agar tidak kusut.
Baik, proses pemasangan panel sudah selesai. Selanjutnya, mohon maaf teman-teman, ada suara azan. Ini pas waktu azan asar. Kita lanjut. Mohon maaf. Setelah semua kontrol panel terpasang, jadi kita coba dulu mengetes mesinnya apakah proses berjalan pada saat pencucian. Di sini sisi berputar kanan, kemudian berhenti putar kiri, artinya proses telah bagus, telah baik, pemasangan berhasil. Di sini selanjutnya adalah pemasangan tali pembuangan ke jalur pembuangan, kemudian melakukan pengetesan sambil melihat proses penarikan ketika posisi dry, posisi heavy berat, dan soft ringan pada panel selektor pembuangan. Selanjutnya penutup belakang dari mesin cuci sub 2 tabung ini untuk finishing akhir, karena semua telah kita lakukan. Tentunya kita akan mencoba juga jalur pembuangan setelah diisi air, apakah berjalan dengan baik. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kita melakukan proses pengetesan timer yang kita pasang tadi. Setelah diisi air, kita coba proses pencucian. Ini berjalan lancar, mesin berputar ke kanan, kemudian berhenti, lalu berputar ke kiri, sambil kita mengontrol air apakah ada yang keluar. Di sini terlihat air tidak ada yang ngalir, artinya pompa masih baik, tidak loss atau bocor. Kita ngetes dulu proses pembuangan apakah air keluar dengan lancar. Terlihat air keluar lancar mengalir, terlihat deras keluar mengalir. Ini menandakan pemasangan baik, tidak ada masalah. Kemudian nanti kita coba mengopkan apakah air berhenti. Terlihat air berhenti, tidak bocor, artinya pompa masih baik, mekanik pompa masih baik, tidak ada gangguan. Terlihat air tidak mengalir, kering. Ini menandakan proses baik. Kemudian kita buang lagi, terlihat air keluar mengalir lancar, artinya untuk posisi drain tidak ada masalah, semua berjalan lancar. Seperti yang terlihat, air mengalir deras lancar, tidak ada kendala. Jadi permasalahan utama dari mesin ini adalah pada proses pencucian timer penyucian rusak. Posisi drain, kemudian kita kembalikan ke posisi itu tengah-tengah, dan terakhir kita coba mengetes spin. Ternyata berputar normal, tidak ada masalah. Oke teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.